Halo, apa kabar semua? Berjumpa kembali bersama saya A di channel 6A 20 menit, memberikan hiburan yang menarik bagi Anda semua pencinta film drama Korea. Langsung saja siapkan cemilan dan kursi empuk atau bantal guling ya. Oke, kita mulai alur cerita. My Bossy Girl. Seorang mahasiswa yang pergi ke kampus menggunakan skuter elektrik kepunyaannya. Dia adalah Huizo. Huizo bertemu dengan kedua temannya di stand di jurusan teknik. Mereka bertiga menyediakan jasa gratis untuk servis sepeda untuk para pengunjung. Bukannya menjaga stand, mereka malah asik memainkan robot virtual. Di lain tempat, ada gadis sedang mengikuti lomba panahan berhadiah. Di kampus itu, dia adalah Hyejin, pemanah profesional yang mempunyai keterbatasan fisik, hingga dia menang. Tersungkur ke stand jurusan teknik. Zo bukannya membantu gadis cantik itu, malah fokus ke kursi roda itu dan berkata bahwa remote kontrolnya sudah rusak. Singkat cerita, remote kontrol pada kursi roda itu sudah selesai diperbaikinya. Hyejin merasa sangat gembira memuji bakatnya. Karena tidak mau berhutang budi, Hyejin mentraktirnya makan bersama sebagai ucapan tanda terima kasih. Huizo merekomendasikan tempat makanan yang menurutnya enak. Menuju restoran itu tidaklah mudah. Sebuah tangga yang berjulang tinggi seolah menghalangi Hyejin untuk pergi. Huizo yang tidak peka diam tanpa solusi. Hyejin akhirnya berkata, "Jika mau makan di tempat itu, gendonglah aku." Setelah menggendongnya dengan penuh perjuangan, Huizo memesan menu favoritnya. Dan ternyata Hyejin menyukai menu favorit itu. Saat mereka makan berdua, Huizo menjelaskan kenapa makanan itu bisa enak. Seketika Hyejin menyuapinya agar Huizo berhenti bicara dan menikmati. Setelah mereka berdua selesai makan, masalah baru pun muncul, di mana kursi roda elektrik Hyejin hilang. Akhirnya, Hyejin dijemput oleh seseorang yang ternyata itu adiknya. Karena merasa bertanggung jawab, Huizo memberikan kartu as sebagai jaminan bahwa dia akan mengganti kursi rodanya yang hilang. Hyejin menyadari Huizo adalah sosok yang spesial buat dirinya. Sementara itu, di stand jurusan teknik, Huizo membuka situs jual beli online. Huizo kaget melihat harga kursi roda itu. Mendengar hal itu, temannya berkata, "Maka buatlah sendiri." Sebagai mahasiswa jurusan teknik, Huizo tahu cara membuatnya. Dan seketika, dia pun bergegas pulang ke bengkel sepeda milik keluarganya untuk mendesain. Sementara itu, ayah Hyejin marah kepada anak gadisnya yang ceroboh. Tampaknya hubungan dia dan ayahnya itu kurang baik. Hyejin menjelaskan bahwa dia bisa mengatasi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Hyejin dan kedua temannya yang mempunyai keterbatasan fisik. Huizo memberikan kursi roda itu dan menjelaskan kepada Hyejin bahwa dia telah membuatnya sendiri karena tidak sanggup membelikan yang baru. Hyejin sangat antusias dengan hasil karyanya itu. Setelah mencobanya, dia sangat gembira, dan setelah itu mereka pergi ke sebuah gudang lalu minum bersama, bercanda bahagia. Huizo yang tidak bisa minum lalu menghentikan mereka. Hyejin menegaskan bahwa dia harus ikut minum jika mau berteman dengannya. Huizo akhirnya harus ikut minum bersama mereka, dan Huizo pun mabuk tidak sadarkan diri. Hyejin mengantarnya pulang dengan taksi online. Di sana dia bertemu dengan kedua orang tua Huizo yang sedang memperbaiki sepeda. Hyejin merasa bersalah setelah mengajak Huizo minum bersama. Namun sang ibu menjelaskan bahwa dia sangat senang karena berkat Hyejin, Huizo bisa bersosialisasi. Belum sempat ngobrol lama, Hyejin harus pergi karena pelatihnya sudah menunggu. Keesokan harinya,
jurusan teknik dan elektro akan mengadakan pertandingan airsoft gun. Karena kekurangan pemain, Huizo mengajak Hyejin untuk bergabung di dalam timnya itu. Singkat cerita, jurusan teknik berhasil memenangkan pertandingan berkat bantuan Hyejin mengalahkan mereka dengan caranya sendiri. Di malam kemenangan, mereka pergi berkemah di suatu taman. Mereka makan bersama, bercanda ria, dan saling bercerita tentang masa lalu. Saat itulah mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, Hyejin kembali dihadapi perilaku sang ayah yang mengatur kehidupannya. Sang ayah bermaksud menjodohkan putrinya itu dengan anak pegawai yang bekerja di toko miliknya. Hyejin sangat yakin bahwa pernikahan itu hanya karena sebuah harta, bukan karena mencintai dirinya dengan tulus. Hyejin merasa dirinya sudah dibuang, lalu marah kemudian pergi. Ternyata Hyejin bertemu dengan Huizo di rumahnya. Setelah mencoba teknologi VAR, dia merasa terhibur dan suasana hatinya kembali ceria. Dia berkata bahwa dirinya akan sibuk karena dia akan mengikuti seleksi untuk tim nasional panahan. Huizo berjanji padanya dia akan pergi melihat pertandingan itu. Esok harinya, Hyejin bertemu dengan ibunya yang pisah dengan ayahnya. Setelah bercerita, ibu Hyejin memberinya nasihat untuk membuktikan tekadnya itu kepada ayahnya. Hyejin tersadar selama ini dia belum bisa membuktikan apapun, oleh karena itu ayahnya belum percaya dan belum bisa melepaskan dirinya untuk hidup mandiri. Singkat cerita, hari seleksi pun dimulai. Salah satu temannya Hyejin mengalami kram otot dan terpaksa pelatih membawanya ke UKS. Setelah kejadian itu, Huizo termotivasi untuk berlatih mengendarai mobil untuk menghilangkan rasa takutnya. Teman satu jurusannya membantunya sebisa mungkin, hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan lisensi kemudinya. Keesokan harinya, Hyejin sudah memenangkan seleksi di babak pertama. Tidak lama dari itu, Huizo datang dan mengejutkan Hyejin karena dia sudah bisa mengendarai mobil seorang diri. Bagi orang lain, bisa mengendarai mobil itu adalah perkara yang mudah. Tapi bagi Hyejin, itu perkembangan yang sudah dilalui oleh Huizo sejauh ini. Saat mereka pulang berdua, sebuah mobil mengagetkan Huizo sampai kehilangan kendali. Saat itu, trauma masa lalu mulai muncul saat dia diganggu dan dikurung oleh teman masa kecilnya di loker. Itu sebabnya dia sangat takut ketika berada di ruang sempit. Itu juga menjadi alasan kenapa dia sulit bersosialisasi selama ini. Mereka pun selamat dari musibah. Namun Huizo harus dibawa ke rumah sakit karena serangan panik yang dia alami. Hyejin menangis karena merasa bersalah. Ibu Huizo menjelaskan bahwa putranya baik-baik saja dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Hyejin sudah mengubah putranya. Tidak lama dari itu, ayah Hyejin berkata pada putrinya untuk menjauhi Huizo karena Hyejin membutuhkan pria yang sehat secara fisik dan mental, tidak seperti Huizo. Huizo pun tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari kejauhan. Menyadari ketidaksempurnaan itu, Huizo meminta Hyejin untuk tidak saling bertemu lagi. Karena itu, jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Hyejin patah hati, begitu pula dengan Huizo. Dan tiba saatnya Hyejin untuk memulai turnamen seleksi di babak akhir. Seleksi itu terasa semakin berat karena beban pikiran. Di saat yang sama, Huizo menyadari Hyejin membutuhkan dukungan darinya. Ia memberanikan diri dan pergi ke tempat seleksi itu bersama teman-temannya
yang sudah lama menunggu. Setibanya di sana, Huizo bertemu Hyejin dan berkata bahwa dirinya tidak akan pergi lagi dari rasa takutnya. Ia juga berkata ingin selalu berada di sisi Hyejin di dalam kondisi dan di situasi apapun. Saat pertandingan dilanjutkan, Hyejin kembali mendapatkan semangatnya. Satu persatu anak panahnya mengenai target. Hingga akhirnya Hyejin dan lawannya dinyatakan seimbang. Di detik-detik terakhir, Hyejin mengerahkan semua kekuatan cintanya hingga pada akhirnya Hyejin memenangkan pertandingan tersebut. Keluarga dan temannya turut berbahagia. Dan singkat cerita, hubungan Hyejin dan ayahnya semakin baik. Adik Hyejin diceritakan pergi ke luar negeri karena mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar. Huizo akhirnya menikahi Hyejin. Mereka pun bahagia.